saya mencari nama yang supaya bisa cepat dikenal Timbul. Timbul. Jadi Iya. sampai hari ini tidak pernah tenggelam ya, Tidak alhamdulillah. pernah tenggelam. Biarpun tenggelam tetap timbul Oh, gitu ya. saya pernah kok. Saya Kenapa? pernah masuk di kolam renang itu. Terus? Saya kan tenggelam. Heeh. Anak kecil-kecil, timbul, timbul. Saya marah toh, udah tenggelam kok dikata timbul. Aku bilang gitu. Akhirnya jadi gak ada yang menyelamatkan ya. Iya. Karena orang gak tahu Mas Timbul itu tenggelam ya. Enggak tahu kalau saya tenggelam. Piye toh? Halo, Halo, ya password? siap lembur. Dengan siapa Mbak? Nama saya Setia Dewi. Setia Dewi, Dewi. Di mana Mbak? di Jakarta. Di Jakarta. Oke Mbak Setia Dewi, jawabannya apa? Jawa Timur, Mbak. Jawa? Timur. Mbak Dewi orang Jawa Timur? Iya, Oh iya, iya. manggil Mamang dong. Goyang yuk, Mang. Iya, Mbak Dewi 1 juta. Mbak Dewi, Iya, masih Mbak. sana 1 juta untuk Mbak Dewi. Jangan lupa dibayar pajaknya. Iya, makasih, Mbak. Ya, Selamat malam. Selamat pagi, Mbak. Baik, pertanyaan ketiga berhubungan dengan topik kita. Tentu saja dan hadiahnya adalah 1.500.000. Pertanyaannya adalah, El Manik dan Dian Nitami pernah bermain dalam satu sinetron. Apakah judul sinetronnya? Ayo, Mang. Halo. Halo, Ya, password? siap lembur. Siapa, Mas? Nyoman, Mas? Nyoman, Nyoman di mana? Bekasi. Bekasi. Jawabannya? Sinetron Senandung. Hah? Kesandung. Senandung. Hah? Senandung. Senandung. Mas Nyoman? Iya, Orang Bali? baik. Oh, baik. Iya, Mas Nyoman ini orang Bali? Bukan ya? tentu. Orang Jawa ya? tentu. Oke, digoyang ya Mas Nyoman ya? Iya, yuk. Ayo Mang. beli, ayo Mang. Mas Nyoman 1.500.000 untuk Anda dan jangan lupa tentu saja pajaknya Anda yang menanggung. Ya? Iya, Oke. Ya. Baik pemirsa, sayang sekali waktunya sudah habis dan jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada Ricky Jo. Ayo Mang. Mas Timbul, sudah stop, sudah cukup sini ngobrol dulu sama aku. Wes sudah. Mas Timbul, aduh apa kabar? Baik, Monggo baik. silakan duduk Lagi Mas. enak-enak nyanyi kok dipanggil. Jangan diterusin, nanti Ricky Jo kehilangan mata pencahariannya. Mas Timbul gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Makanya malam ini bisa hadir di sini ya. Iya, begitulah kira-kira. Nah ngomong-ngomong nih sebelum kita ngobrol lebih jauh, katanya kelahirannya dengan nama Suhardi, kenapa jadi pakai nama Timbul? Supaya nggak tenggelam-tenggelam maksudnya. Oh ya, karena begini. Waktu saya masuk Sri Mulat, kayaknya nama Suhardi itu susah dibikin. Oh gitu, susah Artinya, dibikin? dibikin dulu, John. Oh gitu. Jadi kalau jadi pelayan pakai Hardi, kayaknya nggak enak. Terus jadi apa itu tamu Hardi yang nggak enak. Tapi terus saya mencari nama yang supaya bisa cepat dikenal Timbul. Timbul, jadi Iya. sampai hari ini tidak pernah tenggelam ya, alhamdulillah. Tidak pernah tenggelam. Biarpun tenggelam tetap timbul Oh, gitu ya. saya pernah kok. Saya Kenapa? pernah masuk di kolam renang itu. Terus? Saya kan tenggelam. Heeh. Anak kecil-kecil, timbul, timbul. Saya marah toh, udah tenggelam kok dikata timbul. Aku bilang gitu. Akhirnya jadi gak ada yang menyelamatkan ya, Iya. karena orang gak tahu Mas Timbul itu tenggelam ya. Enggak tahu kalau saya tenggelam. Piye toh? Untung rokok panjang loh, gak pendek loh Mas. Memang kan mencari kesempatan. Nah gitu, dalam segala situasi Kalau dan nggak gini suasana. kan nggak bisa deket sama Mbak Peggy Melati. Mbak Peggy Melati. Suhardi. Ah, Mas Timbul, bener
bener nggak sih katanya kan orang tua Mas Timbul dulu tuh pemimpin kelompok wayang gitu ya? Betul. Makanya Mas Timbul tuh sekarang bergiat sekali menghidupkan lagi ketoprak. Ada Iya. pengaruh dari orang tua? Di samping pengaruh, itu memang mata pencarian saya di situ. Oh iya. Karena saya tuh memang tidak berpendidikan ya, artinya tidak sekolah. Hmm. Saya tuh mengintili, mengintili, Iya tah. mengentutkan gitu. Apa tuh? Aduh, mengetutkan itu loh. Mengikuti itu. Saya mau menerjemahkan takut salah loh. Mengikuti orang tua saya. Orang tua saya itu kan istilahnya dulu itu seniman tobongan ya. Jadi dari sini kecamatan, kelurahan, pindah situ 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Sehingga saya juga ikut belajar di situ karena terpaksa biaya tidak ada untuk sekolah. Iya. Kemudian saya mempelajari di situ. Tidak hanya ketoprak saja, tapi di wayang orang pun begitu. Setelah saya menginjak dewasa saya kalau ikut orang tua terus mesti tidak berpengalaman. Saya ikut orang lain di Siswa Budoyo, di Pancamurti, jadi wayang orang, ketoprak. Kebetulan Semua dapat jadi pelajarannya ya? Ya, semua dapat. Kebetulan ibu tiri saya itu juga dari Mangkunegaran. Oh Jadi gitu. mungkin agak fasih ya mengenai tari-tarian. Nah, Iya. terus semenjak saya berjalan itu sampai 30 tahun, itu kok nggak terasa enak gitu. Karena kadang-kadang situasinya hujan nggak main dan sebagainya, sampai saya pernah mau makan jual celana, jual sepatu gitu. Ya Oh, terus saya kan sempat mengalami masa itu loh ternyata Mas Timbul. 30 tahun yang lalu itu banyak perjalanan yang nggak enak lah gitu. Saya kan termasuk jual beli lah dulu. Jual beli. Jadi jual celana beli beras. Gitu maksudnya. Bisnisnya jual beli. Jadi Iya, jual iya. celana buat beli beras maksudnya gitu. Hmm. Nah, terus setelah saya dibawa oleh Sri Mulat ke Jakarta, kemudian saya malah justru dipercaya oleh Pak Teguh almarhum, saya jadi sutradara. Nah, jadi makin dikenal orang. Lah itu karena suksesnya itu karena saya menggabungkan di antara pengalaman-pengalaman saya. Iya. Jadi mungkin kalau yang di Sri Mulat dulu Pak terbaik itu tak ambil. Iya. Terus jadi Pengalaman dengan wayang orang tak tua ambil, gitu ya. diambil. Ketoprak tak ambil. Terus kita buktikan sekarang di ketoprak humor. Iya, berarti Mas Timbul selama ini sering dong memainkan tokoh-tokoh pewayangan gitu sering ya? Sampai sekarang malah justru sekarang juga ada syuting wayang orang, ada syuting ketoprak, termasuk Mbak Peggy kan pernah jadi bintang Iya tamu. betul, pengen Nah, itu. lagi dong, iya kesempatan juga loh itu namanya. Nah, Kesempatan dalam kesempitan. iya. Itu. Waktu mainin tokoh wayang orang itu yang paling sulit untuk diplesetkan gitu loh Mas, jadi lelucon tuh tokoh apa tuh Mas? Semua sebetulnya tidak bisa diplesetkan. Semua. Jadi kalau seperti saya di ketoprak maupun di wayang, itu kelihatannya namanya humor. Iya. Tapi di dalam wayang orangnya atau ketopraknya, kan Mbak Peggy pernah tahu, enggak saya humorkan. Itu. Hanya dialog. Dialog itu boleh, tapi kalau cerita tetap pakem. Oh gitu. Kan begitu kan Mbak? Iya, Mbak iya. anu kan pernah merasakan Iya. sendiri gitu. Nah, humor yang bisa dihumorkan itu adalah di lawak. Itu terutama. Walaupun misalnya ada peran lain, misalnya ada peran Soko Srono itu juga bisa melawak, ya toh. Tapi yang baku, yang pasti itu adalah pelawak Semar Gareng Petruk Bagong. Iya. Itu yang bisa bebas di dalam Tokoh melawak. pewayangan Iya, tersebut. tokoh pewayangan. Nah, kembali kepada ketoprak. Ketoprak juga begitu. Yang bisa bebas untuk melawak itu adalah abdi itu ya. Iya. Abdi yang seperti saya jalankan itu. Nah, karena ini ketoprak humor kita sesuaikan. Iya. Misalnya tim Mbak Peggy saya suruh humor, tapi kan Mbak Peggy pernah. Mbak Peggy ini walaupun cerita humor, tapi Mbak Peggy tidak saya tuntut untuk humor. Melawak ya. Tidak Betul. untuk melawak. Tapi kalau humor dialog itu saya rasa biasa. Nah dalam perjalanan karir Mas Timbul sendiri pernah nggak tuh melawak tiba-tiba nggak diketawain sama orang padahal udah mati-matian tuh ngelawaknya? Pernah. Dan Piye sering. tuh Mas ceritanya? Gini, jadi kita pas melawak, terus tamunya itu pada makan. Jadi enggak pernah. Lebih mikirin perut daripada ketawa ya Iya, Mas? jadi saya malah risih ya. Ini saya ngelawak kok diketawain, dilihat aja enggak. Komplain nggak sama panitia? Pernah nggak? komplain. Oh itu komplain ya kalau seperti itu ya? Dan ada lagi saya pernah melawak tapi melawaknya enggak tahu, saya minta, saya kembalikan lagi. Karena kenapa? Karena saya melawak itu yang nonton itu anak-anak yang itu loh Mbak, yang sakit epilepsi, yang sakit itu. Oh Jadi iya. saya ngelawak malah kasihan melihat dia. Orang saya baru melawak
perasaan saya biar diketawain. Heeh. Dia begini. Jadi saya di sana itu dia lihat saya tapi ketawa. Jadi saya kasihan gitu. Iya. Terus saya pulang aja uangnya nggak tak ambil dong. Terus saya di sana dia begini kok ketawa gitu. Padahal Mas Timbul di sebelah sana Saya ya. di sebelah sana. Ya itu agak-agak ini, miring ke kanan sedikit gitu ya Mas. Jadi saya merasa kasihan. Iya, betul, Mas. Pulang nggak pamit udah pokoknya. Ya, artinya Mas Timbul juga termasuk salah seorang pelawak atau artis yang punya jiwa sosial cukup tinggi ya. Acara tuh pasti dipilah-pilah ya Mas ya. Ya. Kalau yang sifatnya sosial Mas Timbul masih rela untuk tidak menerima imbalan apapun. Betul Iya, begitu? Ya begitu. Apalagi sekarang kan saya membuat yayasan ya. Oh Nah, gitu. itu memang kita bergerak di bidang sosial, Mbak. Alhamdulillah teman-teman dengarkan loh itu semua, pemirsa juga mendengarkan. Mudah-mudahan Mas Timbul dapat rezeki terus dari Amin. Allah, sukses terus karirnya. Amin. Dan satu pertanyaan singkat lagi nih Mas, Ya. selama karirnya naik turun seperti itu, kemelut yang terbesar yang dialami apa tuh? Konflik terbesar dalam karir? Kalau konflik sih sebetulnya nggak ada ya Mbak ya. Itu tinggal Alhamdulillah ya. tergantung yang menerima. Kalau mau dibikin besar juga besar. Iya. Mau dibikin kecil ya kecil. Tapi karena nawa itu saya Mhm. mendirikan Yayasan Sami Aji ini buat amal buat saya. Iya. Jadi kita membantu teman-teman yang istilahnya itu yang perlu kita bantu. Jadi bukan berarti kita menghidupi, tapi kita Oke. membantu apa yang diperlukan oleh mereka. Oke, berarti semuanya normal-normal aja, lancar-lancar aja, dan mudah-mudahan akan terus begitu ya Mas Timbul ya. Jadi Kebetulan tidak pernah tenggelam tapi timbul terus. Kebetulan istri saya juga mendukung. Istri Alhamdulillah. saya mendukung karena istri saya juga dulu ya seniwati. Jadi Iya. saya perjalanan begini itu istri saya juga mendukung. Oke, tepuk tangan dong buat Mas Timbul. Saya senang sekali kedatangan tamu Mas Timbul malam ini, dapat pelajaran banyak dalam waktu yang singkat seperti ini. Dan sekarang saya punya satu teman lagi, saingannya Mas Timbul, penyanyi Ya. Ricky Jo. Kita Iya. lihat sama-sama Oke, ya. oke, oke. Oke.